Oke, welcome back buat teman-teman semuanya. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi di video kali ini teman-teman ya, saya mau jelasin ke teman-teman semuanya, khususnya yang baru ya dan yang sudah beberapa yang DM ke saya ya. Terkait Bang, gimana sih cara kita apa ya, mengetahui atau dasar yang paling simple ya untuk teman-teman ketahui sebelum kalian sentuh kripto ya. Ini paling dasar menurut saya teman-teman ya, dan ya saya belajarnya dari situ ya, kira-kira seperti itu. Ini kelihatan simpel ya teman-teman ya, tapi ini bisa bawa kalian di jurang juga ya. Kalian bakal ketipu juga nih ya kalau kalian tidak tahu hal simpel ini. Khususnya saya akan kasih dasarnya di Coin Market Cap teman-teman ya. Karena kalau di Coin Market Cap ini ya biasa biasa sudah umum lah ya untuk kalian buka dan kalian research koin. Apalagi yang mau siapkan, wah saya mau beli koin ini nih, saya mau beli koin ini nih. Padahal basicnya saja ada yang belum paham. Jadi ini attention please, ini penting banget teman-teman ya. Pertama ya, sebelum kalian memilih koin ya, saya nggak berbicara Bitcoin, saya nggak berbicara Ethereum atau 10 besar atau koin-koin yang sudah gede. Ya, saya berbicara yang mau coba-coba ambil aset yang baru ya, yang baru di listing ya, atau baru muncul ya atau ribuan kali lipat. Ya simpelnya ya, supaya kalian nggak terjebak di aset-aset seperti itu ya, ini saya buat khusus video video khusus ini buat kalian. Contoh di sini ya, pertama saya buka di Coin Market Cap ya. Kalian kalau lihat di new ya, di new di sini, kalian pasti akan lihat, wah ini banyak koin-koin baru nih ya, yang ngepam, yang ngedam, wah saya masuk deh ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ya mungkin ke bawah FOMO silakan kalian pilih. Tapi minimal kalian harus pelajari sirkulasi supply dan supply yang beredar. Nah, jadi video kali ini saya akan jelasin apa itu sirkulasi supply dan supply yang beredar dan bagaimana melihatnya via coin market cap ya, kira-kira gitu. Oke, contoh di sini teman-teman ya. Kenapa Bitcoin itu dipercaya ya? Bitcoin itu dipercaya karena teknologinya. Ya sudah, kita nggak usah bicara itu ya. Kita bicara Ethereum, oke teknologinya ya. Nah, kenapa bisa naik ya? Karena kalau kita lihat semua teknologi, semua project ya, kita berbicara 10 besar koin ini punya teknologi dan project yang begitu bagus, hampir semua bagus ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah sirkulasi supply. Saya ambil contoh teman-teman di meme coin ya, karena banyak yang apa ya, berburu meme coin ya, yang ya bisa dibilang ya gambling di dalam lah ya, siapa tahu naik ya, banyak kan yang seperti itu ya. Tapi yang harus teman-teman ketahui ya adalah yang saya bilang tadi ya, sirkulasi supply-nya ya. Sirkulasi supply ini bukan supply-nya, ini supply yang beredar ya. Contoh di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara tiga besar ya, satu, dua, tiga ya. Pepcoin, Shiba Inu, Dogecoin. Kenapa sih orang begitu tertarik dengan Pepcoin ya? Ini Pepcoin lumayan baru loh ya, duluan Shiba ya. Tapi kenapa sekarang orang lebih tertarik Pepcoin walaupun baru? Kalau Shiba Inu sama Dogecoin itu ya biasalah ya, ini sudah lama dan sudah melewati beberapa circle, dan kalau kita lihat ini sudah tersirkulasi juga. Kita contoh lihat ya, Pepcoin. Oke, di sini teman-teman paling simple ya dan inti yang akan saya jelasin ke teman-teman semuanya. Kalian lihat di Coin Market Cap. Pertama yang kalian lihat adalah total supply ya. Total supply ini 420,68 triliun ya. Di sini kalian samakan dengan maksimum supply. Ya, kalau kita lihat di sini maksimum supply-nya 420,69. Let's say ini sama ya. Sama 10 yang ini kan 69 ya, di sini 68. Yang lain ke burn atau terbakar ya. Ada mungkin yang salah transfer ya, kira-kira seperti itu. Atau mungkin ya di ekosistemnya, kira-kira gitu. Tapi kalau kita lihat penentunya ada di sirkulasi supply. Kalian bisa lihat ya, total supply sama sirkulasi supply itu sudah sama. Jadi
Pepcoin ini sudah nggak dipegang oleh developernya, ya, sudah nggak dipegang oleh timnya, sudah nggak dipegang oleh fancap, ya, atau bisa dibilang ya sudah nggak ada acara-acara unlock token atau token unlock. Itu kenapa? Walaupun dia meme coin, dia bisa menduduki peringkat ketiga ya terbesar, ya, peringkat ketiga terbesar di sektor meme coin. Karena investor besar mau masuk ke Pepcoin ini sudah sangat-sangat berani. Karena sudah nggak ada yang pegang-pegang supply. Semoga paham sampai di sini teman-teman ya, harusnya sih paham ya. Kita kembali ya, kalian berbicara, mari kita berbicara untuk di Dogecoin ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini maksimum supply-nya ada keanehan ya. Mungkin teman-teman bilang, wah ini infinity nih, ini enggak terbatas maksimum supply-nya. Tetapi ya sirkulasi supply-nya kalau kita lihat teman-teman ya, ini sudah semua ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi orang berani, investor besar berani, bahkan di ETF kan dia diterima ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat Shiba Inu ya. Oke, di sini maksimum total supply 589,5 ya, maksimum supply 589,55 T. Sirkulasi supply teman-teman ya 289,24 T ya. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini sirkulasi supply-nya ini sudah sangat-sangat sama ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita berbicara di sini 255, di sini 24 ya, di sini Shiba melakukan pembakaran ya, kira-kira gitu. Jadi bisa dibilang ya ketiga koin yang memegang peringkat terbesar 1 2 3 ini, kenapa dia di atas, kenapa volumenya tinggi? Karena orang beli, karena investor besar masuk. Investor besar masuk kenapa? Karena sirkulasi supply-nya itu sudah beredar semua, tidak takut didump oleh developer. Makanya kalau kita bedakan dengan contoh kita berbicara inilah SPX ya, SPX. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini maksimum supply-nya ini 1 billion ya atau 1 miliar. Di sini yang tersirkulasi baru 930 million atau baru 930 juta. Jadi masih ada sekitar di sini masih ada sekitar 70 juta koin ya yang nggak tahu di mana, entah dipegang developer atau entah dipegang oleh timnya atau entah dipegang oleh venture capital yang pertama menyupport atau yang menyokong project ini. Nah, itu kenapa kalau kita berbicara investor besar mau masuk ya agak ragu karena sirkulasi supply-nya belum beredar penuh ya. Ada juga teman-teman ya kalau kita lihat di sini ya, seperti BES ya, si bread ini ya, kalau kita lihat ya, ini sirkulasi supply-nya teman-teman ya, 10 billion di sini 9,9 ya. Berarti masih ada di luar sekitar 0,1 billion ya. Nah, orang begitu panik. Mari kalau kita lihat di altcoin ya. Kalau kita lihat di altcoin di sini, bentar ya. Contoh kita lihat di inilah ya. Oke, bentar ya, kita lihat di sini. Oke, mantel ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini presentasinya 52,30%. Di mana teman-teman ya sirkulasi supply-nya itu yang baru keluar yaitu 52,30%. Yang belum keluar berarti sekitar 47 sekian ya, 47% sekian. Nah, itu kenapa orang juga agak takut-takut nih ya, karena akan ada token unlock ya. Jadi untuk simpelnya teman-teman bisa cek via CoinMarketCap ya. Kalian cek aja nih, ini kayak Bitcoin ya, sirkulasi supply-nya sudah 94,91% ya. Sisanya kemana bang? Ya ini sebenarnya sudah 100%, tapi sisanya dipegang oleh Satoshi Nakamoto yang sudah apa namanya, sudah nggak ada ya gitu loh. Jadi bisa dibilang ya sudah 100% sudah tersirkulasi ya, apalagi beberapa Bitcoin yang sudah hilang. Karena Bitcoin kan kita tahu semua ya info-infonya ya. Kita berbicara Ethereum. Ethereum sudah tersirkulasi ya 100% ya 120,7 M, sirkulasi supply-nya sudah 120,7 ya. 127,7. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat juga yang lain ya sudah tersirkulasi. Itu kenapa? Semakin sirkulasi supply-nya itu 100% mendekati 100% ya, ini bisa dibilang makin dipercaya. Lain cerita mungkin kalau teman-teman berbicara XRP ya.
XRP di sini 5,9 ya, baru 59,87% yang tersirkulasi ya, dibandingkan dengan maksimum supply-nya. Kalau kita lihat di sini XRP maksimum supply-nya ada di 100 miliar koin. Tetapi persentase dari XRP ini teman-teman ya, karena dia ada government-nya ya, dia punya company ya, yaitu Ripple ya. Jadi kita tidak takut karena company-nya ini kerja. Jadi bukan sisa supply-nya ini tidak beredar terus dikasih ke fancap atau ke panitia ya. Kan fancap itu ya kasarnya ya panitia ya. Waktu mau launching panitia yang mensukseskan itu biasa dikasih supply ya, atau dikasih sirkulasi dikasih supply ya, mungkin 5% atau 10% yang nanti mereka bisa buang. Tapi kalau kita berbicara XRP ini ya, ini masih tetap terpegang utuh. Makanya kalau kita berbicara XRP ini kita nggak bisa samakan dengan koin-koin lainnya ya. Walaupun 100% sirkulasi supply-nya belum beredar ya, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira paling simple ya teman-teman ya, ini yang harus kalian cek sebelum kalian menyentuh kripto ya. Jangan kalau kalian contoh ya, paling ini last ya, terakhir saya mau kasih lihat ke teman-teman semua. Kalau kita berbicara Trump official ya. Trump ini teman-teman ya, ini total supply-nya ya. Ini total supply-nya hampir 1 triliun ya. Hampir ini sorry, ini million ya. Hampir 1 billion teman-teman ya. Sedangkan sirkulasi supply-nya itu ya baru 20% ya. Baru 20% yang tersirkulasi atau yang keluar dari total supply-nya. Masih 80% itu dipegang Donald Trump. Ya orang masuk untuk pump and dump saja. Memang pernah naik ya. Setelah itu turun lagi karena orang takut untuk tahan lama ya. Karena bisa saja Donald Trump buang semuanya. Bisa saja ya, karena ingat ya koin ini ya Donald Trump kan saya bisa bilang koin ini momentum ya. Jadi momentum Donald Trump jadi presiden ya koin ini naik ya dan diciptakan. Kalau nanti Donald Trump sudah bukan presiden, apakah dia masih akan seperti ini? Takutnya jadi tabungan dan ketika harganya naik Donald Trump bisa membuang semuanya. Karena kalau kita lihat di sini ya untuk overall-nya ya, dia itu harga di sini kemarin teman-teman ya, $75 ya. Setelah itu dia turun di sini. Ya orang takut dong ya. Orang takut karena apa? Kalau Donald Trump buang yang 80% dari total supply ya hancur. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi saya harapkan saya mau sih saya berharap sih teman-teman sudah tahu ya ilmu ini ya. Tapi kalau belum ada yang tahu, ini sangat-sangat penting teman-teman. Jangan sampai kalian main pencet beli aset, beli aset, beli aset, kalian nggak tahu developer masih pegang banyak. Apalagi koin itu bukan koin-koin yang senior ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.